Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari IF 4609, kelompok tugas teori bahasa dan automata. Yang beranggotakan saya, Valda Feisa, kemudian ada Muhammad Rifki Rabbani dan Dava Zai Khairi. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas besar teori bahasa dan automata. Yang pertama, yaitu untuk finite automatanya yang akan dijelaskan oleh Rifki Rabbani. Silakan Rifki. Baiklah, untuk finite automata ini terdiri dari 6 state. Yang pertama itu ada Q1, yang dimana Q1 itu ada initial state-nya. Q1 ini akan bergerak ke Q2 saat menerima inputan dengan kata subjek. Lalu Q1 akan berpindah ke Q6 jika menerima inputan predikat, objek, ataupun keterangan. Lalu setelah Q1 berpindah ke Q2, Q2 akan berpindah ke Q3 saat menerima kata predikat. Dan juga Q2 akan berpindah ke Q6 saat Q2 itu menerima inputan kata subjek, objek, dan juga keterangan. Lalu setelah Q2 berpindah ke Q3 setelah menerima inputan predikat, yang dimana Q3 ini adalah accepted state. Salah satu accepted state dari tugas besar ini adalah saat inputan menerima subjek dan juga predikat, sehingga ketiga ini akan menjadi accepted state. Lalu accepted state yang lain adalah saat menerima inputan subjek, predikat, lalu juga mendapatkan input keterangan. Saat ketiga mendapatkan input keterangan, ketiga akan bergerak ke Q4, yang dimana Q4 juga ini adalah accepted state. Lalu Q3 selain berpindah ke Q4, Q3 juga akan berpindah ke Q5 saat menerima inputan objek. Lalu yang terakhir itu adalah saat setelah berpindah ke Q5, Q5 akan berpindah ke Q4 saat menerima inputan eh, keterangan. Sehingga eh, tatanan kata kalimat dari inputan ini menjadi subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga subjek, predikat, dan juga keterangan. Sekian, terima kasih. Oke, setelah FA, saya akan jelaskan tentang terkait CFG-nya atau konteks free grammar. Nah, di sini kami mendeklar yaitu kalimat yang di yang dianggap valid yaitu adalah yang terdiri dari subjek predikat objek, subjek predikat objek dan keterangan, dan juga subjek predikat keterangan. Di mana subjek terdiri dari saya, kamu, dia, mereka, dan kita. Terus predikat terdiri dari makan, minum, baca, tulis, lihat. Dan objek ada nasi, air, buku, surat, dan gambar. Keterangan ada di rumah, di sekolah, di kantor, di pasar, dan di taman. Untuk programnya akan dijelaskan oleh Dava. Oke, sebentar, Dava. Oke, silakan, Siap, Dava. sabar. Oke. Dan ya, jadi untuk program yang kita buat, saya akan ngejelasin bagaimana cara kerja programnya. Yang pertama, saya jelaskan langsung aja dari variabel globalnya. Jadi variabelnya kita buat ada 4 biji, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dengan berisi kata-kata yang kita buat untuk diakuin nanti pas ketika kita melakukan input. Seperti yang bisa dilihat tuh subjek isinya ada saya, kamu, dia, kita, dan lain-lain. Predikat juga begitu, objek begitu, keterangan juga begitu. Lalu lanjut ke function token. Function token itu gunanya untuk menerima sebuah kata, habis itu dia mengembalikan kata tersebut sesuai dengan
peta atau ya sebutannya token yang telah didefinisikan. Misalkan di sini tuh kan ada SPOK. Kalau misalkan kita masukin inputnya misalkan subjek si saya, berarti nanti akan mengembalikan tokennya itu S. P juga begitu, O begitu, K juga begitu. Kalau misalkan kita nggak ada input apa-apa, maka akan mengembalikan string kosong. Terus lanjut ke function main-nya. Jadi di function main itu seperti biasa kita sebagai pengguna atau user tuh memasukkan input satu kalimat itu, terus terus program ini dia menggabungkan kata-kata yang membentuk keterangan, terus seperti kayak contohnya tuh di keterangan kan ada spasi tuh, jadi misalnya kayak di rumah, di spasi rumah gitu. Terus kalau jika dua kata yang berturut-turut membentuk keterangan berarti dia nilainya valid. Terus mereka itu digabungkan di sekolah ini kan ada spasi, tapi mereka digabungkan jadi satu variabel itu keterangan. Jadi dia tokennya itu K. Terus di akhirnya itu nanti buat nampilin hasil tokenisasinya. Terus lanjut ke validasi struktur kalimatnya. Di validasi struktur kalimatnya itu programnya ini ngejelasin apakah jumlah token itu kurang dari 2. Jika iya, berarti kalimatnya nggak valid. Dia tuh minimal harus ada subjek sama predikat. Terus di sini ada perulangan S sama P, itu S sama P itu kan harus jadi nggak ada percabangannya lagi dalamnya. Terus kalau ini 2, kan kalau length itu 2, kan berarti kan S sama P. Terus input selanjutnya itu ketiga yaitu O, SPO. Jika hanya ada 3 token, subjek, predikat, dan objek, maka nilainya valid. Terus jika di perulangan satu lagi, jika ada 4 token, terus apabila nilai token keempat itu adalah K atau keterangan, berarti kalimat itu valid. Terus jika dia itu lebih dari 4, berarti kalimatnya nggak valid. Misalkan kayak SPO, yang benar itu SPOK, tapi SPOKK misalnya. Terus perulangan yang di luarnya itu, jika token kedua bukan P, berarti dia tuh nggak valid. Misalkan S langsung K, berarti nanti di keluarannya itu kalimatnya nggak valid karena setelah subjek itu harus predikat. Terus kalau misalkan nanti di perulangan terakhir ini, kalau token yang nggak nerima S, nggak masukin S, berarti nanti di keluarannya juga, misalkan kita masukin itu cuma predikat sama objek, berarti nanti kalian keluarannya tidak valid karena sebelum predikat itu harus ada subjeknya. Ya, habis itu print aja. Bagian terakhir itu paling cuma print yang valid sama yang tidak valid, sama ya itu aja. Oke, itu aja sih dari programnya. Boleh didemoin aja, Bang. Masukin aja, terserah lu kalimatnya apa aja. Oke, demo ya. Kita run. Demonya yang ini dulu aja, Bang, yang sesuai ini aja. Yang SPOK, SPK, SPO, sama SP. Sesuai sama finite automata tadi aja. Berarti SPOK udah saya menemukan masih di rumah. Nah, dia valid karena udah SPOK. Terus kita coba SPO ya. Kamu minum air. Nah, dia valid karena SPO. Terus kita coba yang SP. SP itu ada dia bukan. Dia valid. Terus kita coba sebentar. SPK ya. SPK berarti kamu minum di sekolah. Nah, SPK dia juga valid.
Untuk contoh nggak validnya, misal kita coba saya. Yang tidak valid minimal terdiri dari subjek dan predikat. Satu lagi, misal saya ngasih. Nah, jika tidak valid karena setelah subjek tidak ada predikat. Oke, Tambahin lagi bal yang itu yang nanti apa namanya? Misalkan SPOKK gitu. Jadi kayaknya oh, double itu keterangannya ada double. misal kamu minum air di kantor di taman. Nah, tidak valid karena K-nya double ya, SPOKK. Oke, mungkin sekian penjelasan video terkait penjelasan program kami, matkul teori bahasa dan automata. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.